Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga saudara-saudaraku diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti akan mengalami yang namanya kematian. Di saat manusia meninggal dunia, maka akan terputus semua amalan kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hal ini sebagaimana pernah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia meninggal, amalnya akan terputus kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Tirmizi. Amal jariah adalah amal yang akan terus mengalir meskipun kita telah meninggal dunia. Amal tersebut bisa berupa amal kebaikan ataupun amal keburukan semasa hidupnya. Maka dari itu, ada amal keburukan yang pernah dikerjakan semasa hidup di dunia dan akan terus mendapat kuncuran dosa meskipun telah meninggal dunia. Dalam surat Yasin ayat 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan berkas-berkas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata atau Lauhul Mahfudz. Melakukan amal yang baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat amal baik tersebut dan memberikan ganjaran atas amal tersebut. Namun sebaliknya, jika kita melakukan amal keburukan, kita akan menuai keburukan juga. Yang pertama ialah mempelopori perbuatan maksiat. Maksudnya yaitu seseorang yang melakukan perbuatan maksiat di depan orang lain sehingga menyebabkan banyak orang mengikuti perbuatannya, meskipun orang tersebut tidak mengajak orang lain untuk mengikuti perbuatannya. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang memelopori suatu kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu dan dosa setiap orang-orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Adapun salah satu contoh yang sering terjadi, yaitu ada seorang wanita mengenakan pakaian celana pendek di hadapan banyak orang. Kemudian ada wanita lain melihat dan ikut menirunya sehingga menjadi ramai dan tidak merasa risih. Padahal kita mengetahui dalam Islam tidak boleh memperlihatkan aurat kepada selain muhrimnya. Meskipun wanita yang pertama kali memakai celana pendek tidak mengajak orang lain secara terang-terangan, namun banyak wanita yang menirunya, maka ia akan mendapat kucuran dosa tanpa dikurangi sedikit pun. Sekalipun pelopor wanita yang pertama mengenakan celana pendek telah meninggal dunia. Na'udzubillah min dzalik. 2. Mengajak orang melakukan kesesatan dan maksiat. Seseorang yang menyuruh dan mengajak orang lain pada perbuatan dosa ataupun maksiat, maka akan mendapatkan dosa dari para pengikutnya. Hal ini tertuang dalam surat An-Nahl ayat 25 yang artinya,
mereka akan memikul dosanya dengan penuh pada hari kiamat. Dan berikut dosa-dosa yang telah mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Orang-orang yang mendapatkan dosa ini adalah para dai yang menyeru pada kemaksiatan, maupun tokoh dukun atau paranormal yang mengajak kepada kesyirikan, termasuk dalam hal menyuruh orang lain atau menjerumuskan orang lain untuk berbuat dosa meskipun dirinya tidak melakukan dosa tersebut. Sepanjang masih ada manusia yang mengikuti menjalankan apa yang pernah diperintahkan olehnya, maka orang-orang tersebut terus mendapatkan aliran dosa meskipun telah meninggal dunia. Maka dari itu tidak ada cara lain selain dengan bertaubat, dengan taubat sebenar-benarnya taubat, dan meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita perlu ingatkan, selain ada amal jariyah, ada pun dosa jariyah yang harus kita ketahui. Bila mana di suatu ketika kita melakukan perbuatan maksiat tanpa mengajak orang lain, dan orang lain tersebut melihat perbuatan kita dan melakukan sampai sekarang, meskipun kita telah meninggal, kita akan tetap mendapatkan aliran dosa dari orang tersebut. Jikalau orang tersebut dicontoh lagi oleh orang lainnya, maka kita mendapatkan dosa dari orang lain tersebut. Maka sebaiknya kita menerapkan sikap warok pada diri kita, yaitu lebih berhati-hati dalam hal apapun, karena bisa berakibat fatal jikalau kita tidak tahu ilmunya. Semoga ulasan ini bermanfaat untuk teman-temanku semua, sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini dulu ulasan kita hari ini. Semoga bermanfaat, dan kita akan berjumpa lagi di next episode yang lebih bermanfaat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.